Nah, oke, baik ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, hari ini kita akan berbicara tentang blockchain. Nah, bagi Anda yang masih belum paham ya, mungkin sering mendengar ya, apalagi sekarang nih kan kripto ini kan lagi heboh, betul ya. Pasti Anda sering mendengar tentang blockchain, tapi mungkin Anda belum pernah lihat cara kerjanya itu seperti apa. Nah, jadi hari ini ya saya sudah melihat beberapa dari materinya. Saya sarankan Anda siapkan kertas, Anda siapkan pen, dan siapkan kopi. Ya, karena hari ini materinya daging semua. Anda akan dikasih lihat blockchain itu cara kerjanya seperti apa ya. Nah, ini lihat, untuk transaksi ini ada blok ya, 6914432, ini yang nomor 234 ini semua sama bloknya. Artinya apa? Di dalam blok nomor sekian, itu ada 3 transaksi yang terjadi. Oke? Dan ini adalah hash untuk transaksi yang bersangkutan. Jadi contoh gini. Ya, sorry. Bukan yang ini. Nih, yang ini. Ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat ya, ada transaksi, ini sudah terkonfirmasi 131 blok. Artinya apa? Ini transaksi terjadi 131 blok sebelum transaksi yang terakhir. Oke. Nah, di sini ada address pengirim. Ini nggak penting dilihat, address pengirimnya nggak penting. Yang terpenting adalah address penerima. Ya, ini adalah address penerima. Ayo ngaku siapa yang punya address ini. Ya, jangan ngaku ya. Kita udah capek-capek bikin ini rahasia, jadi jangan ngaku. Oke? Nah, ini Bapak Ibu lihat ya. Bapak Ibu kan ingat ya, di back office Nagaya, itu kan Bapak Ibu ada Nagaya Wallet Receive Address. Jadi address, alamat Nagaya, kalau Bapak Ibu mau menerima Nagaya dari orang lain. Ya, inilah bentuknya seperti ini. Ya, jadi di sini nggak ada nama, nggak ada username. Ya, setiap orang itu punya address sendiri-sendiri. Oke. Nah, jadi kalau lihat di sini, ya ini transaction ID ini isinya apa? Nah, oh ternyata ada transaksi sebesar 10 Nagaya. Ya, kepada si ini. Nah, Bapak Ibu tahu nggak ini siapa? Nggak tahu. Makanya di teknologi aset kripto, teknologi cryptocurrency, itu ada yang namanya asas transparan tapi rahasia. Apa itu? Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada transaksi ya yang masuk ke wallet ini. Sebanyak berapa? Tapi tahu nggak itu siapa? Nggak tahu. Yang tahu hanya yang ngirim dan yang menerima. Selain itu nggak ada orang yang tahu. Ya, jadi disitulah inilah yang namanya transparan tapi rahasia. Oke. Nah, sekarang ya ini bisa dilihat lagi. Ya, kalau kita klik mata ini, ya. Nah, ini bisa dilihat bahwa di blok ini, blok nomor 691.432 ini ada 3 transaksi. Oke, jadi ada transaksi yang tadi dan yang ini. Nah, ini berapa jumlahnya nih? Ya, oh ini ada yang transfer 1 Nagaya nih. Oke, ke alamat ini. Ayo coba siapa yang ngaku? Ada nggak orangnya di sini? Yang punya wallet address ini coba diingat-ingat. Gitu. Ya. Nah, jadi ini adalah salah satu alat untuk melihat. Ya, Explorer ini untuk melihat transaksi yang terjadi, ya kemudian blok itu benar apa enggak. Nah, inilah alatnya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan ya, yang mau browsing Nagaya Explorer ini silahkan, ya. Nah, ini ada transaksi blok nomor 6900924, ini ada 2 transaksi. Nah, ini sorry, ya. Ini kapan terjadinya? Itu ada semua. Nah, ini kalau diklik, ya, yang kayak tadi. Blok sebelumnya ya hashnya 61198C17D. Kita lihat blok sebelumnya. Ya, 61198C17D. Jadi itulah hash ini ya, kode-kode hash inilah
yang membuat kita bisa ngecek ini sebenarnya bloknya bener nggak nih, keputus nggak nih, ya. Atau kalau ada orang bilang dihack, itu ketahuannya dari situ semua, ya. Bloknya itu nyambung nggak gitu. Jadi salah satu tugas juga dari tim kami, ya dari tim IT adalah untuk ngecek terus ini Block Explorer. Gitu loh. Jadi sehari kita kadang-kadang random cek berapa kali untuk ngelihat, ya. Walaupun blok itu nggak ada isinya ya, contoh 691.563 ini blok terakhir yang terbentuk ya. Nah, ini nggak ada isinya, 0, semua 0, ya. Ini artinya apa? Ini blok tidak ada transaksi apa-apa. Tapi tetap blok itu akan terbentuk. Jadi walaupun tidak ada transaksi, blok itu tetap berjalan. Ibarat kata, mau ada penumpang, nggak ada penumpang, kereta tetap jalan. Ya, ini prinsip kereta luar negeri. Mau ada penumpang, nggak penumpang, jalan. Nggak ada nunggu-nunggu. Itu dia. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Ya. Nah, sorry. Bapak Ibu, jadinya sudah paham tentang blockchain? Iya. Jadi siapapun ya Pak ya sebenarnya ini bisa mengakses Block Explorer Nagaya dan mereka bisa melihat-lihat dan Betul. Oke. Betul. Ya, jadi bagi Anda yang ingin melihat Block Explorer dari Nagaya yang tadi kasih oleh Pak Yohanes, silahkan masuk ke nagaya.network, betul ya Pak Yohanes ya? Betul. Di website kita juga ada di situ di paling bawah ya tulisannya Block Explorer. Iya, atau dari website paling bawah Block Explorer. Betul. Itu nanti akan diarahkan ke website Explorer dari Nagaya. Oke. Kan dari Bu Swita, Pak Yohanes. Nggak cukup waktu untuk memahami semua materinya, perlu diulang-ulang lagi. Boro-boro Ibu ya, saya pun sampai sekarang masih perlu mengulang-ulang. Iya, silakan lanjutkan Pak Yohanes. Oke. Ya. Nah, sekarang sebenarnya Bapak Ibu ya, apa sih teknologi ya? Sebenarnya apa sih teknologi yang membuat cryptocurrency atau crypto aset itu menjadi powerful, ya, menjadi sangat kuat, ya. Sebenarnya bukan blockchain-nya, tapi teknologi distributed ledger dan decentralized network. Itu adalah teknologi yang membuat Bitcoin itu atau cryptocurrency lain menjadi sangat powerful. Ya, kenapa? Ini saya kasih lihat. Teknologi network itu ada beberapa macam. Ya, yang pertama adalah teknologi centralized. Ya, centralized itu artinya apa? Setiap ada node, setiap ada komputer lah. Kita bicara komputer ya. Setiap ada komputer itu akan nyambung ke satu komputer utama. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi semua ini mereka cuma nyambung ke satu. Semua nyambung hanya ke satu komputer utama. Ya. Ini contohnya apa? Bapak Ibu kalau ada install aplikasi ya yang depannya G, Y, GB gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu nyambung ke satu server. Satu komputer utama dari mereka. Ya, itu yang namanya dengan centralized network. Ya. Nah, kemudian yang kedua, itu ada yang namanya bukan semi decentralized ya, tapi semi centralized. Contohnya apa? Ini ada komputer utama, dia bagi tugas kepada dua komputer yang lain. Ya, sehingga kalau ada komputer-komputer yang akan nyambung, itu nyambungnya ke salah satu aja, nggak kedua-duanya. Ya, bisa dilihat ya. Jadi ini nyambungnya ke sini, ini nyambungnya ke sini, ini nyambungnya ke sini, ini nyambungnya ke sini. Kalau ini nyambungnya ke sini. Nah, ini biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Contoh kayak Facebook. Ya, kayak Facebook kalau Bapak Ibu nyambung dari Indonesia, Bapak Ibu itu akan nyambung ke server yang terdekat. Ya, jadi bukan ke server Amerika, bukan, server yang terdekat yang dimiliki oleh Facebook. Kalau Bapak Ibu lagi di Jepang, akan nyambung ke server yang terdekat dari Jepang di mana. Nah, jadi nggak nyambung ke yang di tengah langsung, ya. Nah, itu istilahnya bagi-bagi kerjaan lah.
Itu sama kayak perusahaan bikin kantor cabang. Jadi nggak semua urusan harus ke kantor pusat. Kita ke tempat terdekat aja. Oke? Nah, yang ketiga, decentralized network. Apa itu decentralized network? Ya, ini ada satu komputer. Begitu ada komputer kedua yang nyambung, karena mereka baru berduaan, masih mesra ya, nempel aja berduaan gitu. Tapi begitu ada komputer ketiga yang nyambung, ya, komputer yang pertama tadi, komputer yang ini, dia akan kasih tahu, kita punya temen loh, bukan cuma saya loh di sini loh, kita ada temen nih satu lagi. Oh iya, iya, yang ketiga ini akhirnya nyambung ke dia. Ini kayak apa Bapak Ibu? Ini nggak mirip cinta segitiga nggak? Kalau cinta segitiga tuh kayak gini, ya. Nah ini enggak, ini lain cerita. Ya, biar nggak bosen ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya, biar nggak bosen, biar nggak ngantuk gitu loh. Nah, bagaimana kalau ada komputer keempat yang nyambung? Begitu dia nyambung ke komputer pertama akan kasih tahu, kita punya 2 teman lagi loh. Dia nyambung ke sini dan ke sini. Ya. Ada komputer kelima. Ada komputer ke-6. Komputer ke-7. Komputer ke-8. Komputer ke-9. Ke-10. Oke, sorry. Pertanyaan saya, siapa yang jadi sentralnya di sini? Nggak ada. Di sini tidak ada sentralnya. Kenapa? Karena satu komputer bisa terhubung ke banyak network. Ya, berapa banyak? Satu komputer bisa nyambung ke berapa banyak? Tergantung yang punya komputernya. Standarnya adalah 5 koneksi. Itu standarnya. Tapi kalau kita mau bikin komputer saya mau sambung ke 100 komputer lain, bisa. Tapi ya Bapak Ibu harus ingat bahwa artinya bebannya lebih berat. Ya, internet kita bebannya lebih berat. Komputer kita juga bebannya lebih berat. Makanya harus dicari angka yang optimal, bukan maksimal, bukan minimal, tapi yang optimal. Ya, supaya apa? Komputer kita juga kerjanya bagus, nggak berat, ya kan? Tapi bisa menjamin desentralisasi dari sistem tersebut. Oke, nah kenapa dibuat seperti ini? Tadi saya bilang powerful ya. Kenapa dibuat seperti ini? Oke, sekarang kita lihat. Kalau ini bentuknya seperti ini, tadi ini apa namanya? Centralized ya. Nah, ini sentralnya. Kalau ada yang mau macam-macam, gimana caranya? Matikan yang di tengah. Begitu mati yang di tengah, apa yang terjadi? Semuanya bingung mau nyambung kemana, betul nggak? Ya, semuanya bingung mau nyambung kemana. Ada komputer baru muncul pun bingung mau nyambung kemana. Karena komputer yang dipakai buat nyambung udah nggak ada, udah hilang. Nah, bagaimana dengan semi-centralized? Ya, tujuan ini dibikin buat apa sih? Kalau seandainya yang satu ini rusak, ya, yang 4 ini tahu, oh kita nyambung ke sini. Betul nggak? Tapi begitu yang ini rusak, udah bingung mereka mau nyambung kemana. Ya, artinya apa? Untuk semi-centralized, itu tetap walaupun komputer yang membantu banyak, tapi jumlahnya nggak segitu banyaknya gitu loh. Jadi kalau mau diserang, ya gampang. Ya, saya nggak mau bilang siapa yang nyerang ya. Saya nggak mau bilang siapa yang nyerang. Ya, tapi Bapak Ibu tahu siapa yang selalu berusaha untuk menjatuhkan kripto aset. Ya, makanya saya bilang gini, mereka tidak mungkin menghentikan sistem dari kripto aset, cryptocurrency. Nggak mungkin, karena desentralisasinya ini. Nah, bagaimana kalau yang begini? Tadi kan tahu ya, komputer pertama kan yang ini nih. Ya, sorry. Nah, komputer pertama kan yang ini nih. Ya, begitu ini dirusak, yang lain masih nyambung. Begitu ada yang baru, oke, begitu ada yang baru lagi,
Tadi saya kasih lihat ini ya. Kenapa ini jadi sorry saya lupa ya. Kalau yang sistemnya begini ya, database itu ada di mana sih? Yang nyimpen catatan transaksi ada di mana sih? Itu adalah di sentralnya yang ini tadi. Makanya kenapa kalau nyerang itu yang pegang database. Ya, selalu begitu. Kalau mau diserang, serang yang pegang database. Begitu yang pegang database habis, ya udah, sistem itu udah nggak jalan. Ya, sama kayak begini. Begitu yang megang database habis, hilang, udah sistem nggak jalan. Nah, di crypto aset, di teknologi crypto aset, cryptocurrency ini, ya, ada satu kelebihannya, yaitu apa? Semua komputer tadi itu memegang catatan transaksi. Blok-blok tadi, dari awal sampai detik terakhir. Itu semuanya pegang. Nggak ada yang bilang, kamu nggak boleh pegang ya. Nggak. Semuanya pegang. Ya, makanya sini saya kasih semua warnanya berubah. Sehingga apa? Kalau yang pertama doang yang diserang, yang lain masih pegang data transaksi. Begitu ada yang nyambung, dia pun megang data transaksi. Begitu ada yang nyambung lagi, nah, pegang lagi data transaksi. Kalau di Nagaya, Bapak Ibu download ya, namanya Qt Wallet, itu Bapak Ibu artinya menjadi salah satu dari node ini. Ya, menjadi salah satu partisipan dari decentralized network Nagaya. Nah, itu Bapak Ibu begitu nyambung, Bapak Ibu akan lihat bahwa Bapak Ibu itu mendownload, ya, menyimpan data-data transaksi Nagaya dari awal sampai dengan terakhir. Itu dia, ya, dari awal sampai dengan terakhir. Nanti saya kasih lihat Qt Wallet Nagaya seperti apa, ya. Nah, kalau di Nagaya masih sedikit Bapak Ibu, jadi mungkin ngedownload itu sekitar 2 jam selesai, ya, kalau kecepatan internetnya lumayan oke. Tapi kalau Bapak Ibu ngedownload punyanya Bitcoin, itu di tempat kita aja yang internetnya bisa dibilang udah wow, itu butuh waktu 6 hari. Ya, komputernya nggak mati-mati. Dan itu besarnya sudah 240 GB. Ya, udah 240 GB itu kalau nyimpen lagu udah ratusan ribu, kalau nyimpen video udah berapa ribu video gitu ya. Nah, itulah dia. Oke? Nah, sekarang kita lihat, ya, ini yang saya bilang tadi, decentralized network, ya, distributed ledger. Jadi ledger itu akan berjalan setiap kali ada transaksi yang terjadi. Contoh tadi yang transaksi di ujung ya, nah dia akan kirim ke setiap node yang ada, sehingga setiap node itu akan megang data transaksi yang sama. Ya, jadi nggak mungkin satu node megang transaksi beda dengan node lain, tidak. Mungkin ada keterlambatan sedikit. Kenapa? Karena dia matiin. Jadi kalau dia matiin, ya dia kan nggak dapat transaksi terakhir. Tapi begitu dia nyalain, ya dia akan ngedownload lagi transaksi-transaksi yang dia belum punya. Nah, itu dia, ya. Jadi kehebatannya adalah di sini. Jadi begitu ada yang nyambung baru nih, dia nyambung, ya, dia akan dibagi. Dia akan ngedownload ledger tadi, catatan transaksi tadi. Nah, disinilah powerful-nya. Ya, kalau mereka mau mematikan crypto aset, cryptocurrency, mereka harus matiin internet seluruh dunia. Ya, kenapa? Semua orang pegang catatan. Jadi sebenarnya crypto aset ini adalah teknologi backup data yang paling fenomenal. Biasanya kita kalau bikin program, kita backup data itu paling ke mirror server ya. Jadi server yang kita pakai khusus untuk nyimpen data itu paling 2, 3, 4. Paling banyak ya 10 aja udah luar biasa. Itu berarti udah datanya data-data yang sangat-sangat penting gitu ya. Nah, sampai di backup ke 10 komputer gitu loh. Nah, ini lebih hebat lagi. Ya. Bitcoin itu sudah mungkin ada sekitar hampir 1 juta node. Artinya ada 1 juta komputer yang menyimpan data Bitcoin. Dari awal sampai sekarang. Itu dia.
ya. Jadi kalau mau dimatikan, ya udah cari itu satu-satu komputernya, rusakin. Itu istilahnya gitu loh. Oke. Nah, sekarang tadi kita lihat ya, banyak yang bilang gini, Pak, data itu kan bisa ditemper, Pak. Betul. Ya. Kita bisa merubah data. Tapi dengan sistem yang dipakai oleh kripto aset ya, Bitcoin dan lain-lain termasuk Nagaya, sulit, bukan berarti nggak bisa ya, tapi sulit sekali untuk mentemper data. Kenapa? Yang pertama, tadi Bapak Ibu lihat ya, di sini hash yang awal nyambung 4D 9G, 4D 9G, ya, ini 1D2A nyambung. Begitu ada satu aja transaksi yang dirubah, ya, di suatu blok, itu nilai hash-nya pasti akan berubah. Nah, begitu yang ini dirubah sama mereka, ya mereka berusaha untuk merubah yang ini, blok berikutnya kan udah nyimpen previous hash tadi, 1D2A. Ya kan? Karena kan yang dirubah kan cuma yang ini. Ya kan? Mereka mau ngerubah yang ini nih. Kenapa? Kalau Anda mau merubah transaksi, Anda nggak bisa merubah yang terakhir, percuma. Anda harus ngerubah dari yang tengah-tengah atau dari yang awal. Itu dia. Kayak tadi, misalkan si C, ya, si C tadi kan yang nggak boleh transaksi. Wah, udah deh, saya di blok nomor sekian, saya bikin seolah-olah saya terima berapa ratus gitu. Nggak bisa, dia cuma rubah di belakang, nggak bisa. Dia harus rubah di tengah-tengah. Ya, nah begitu dia rubah di tengah-tengah, berarti yang di tengah-tengah ini akan berubah nih. Sedangkan blok yang ini kan udah terbentuk. Dia udah nyimpen data bahwa previous-nya adalah 1D2A. Begitu ini ditemper, chain-nya pecah, chain-nya rusak. Ya, chain-nya rusak, dan ini membuat dia harus menghitung ulang. Dia harus menghitung ulang lagi. Kenapa? Karena ini harus disamain dari 5U3Z, pencet. Ya. Dari 5U3Z ini, dia harus samain lagi. Ini 5U3Z, nanti ini berubah lagi. Ya, ini disamain lagi, ini berubah lagi, dan terus ke belakang. Ingat kata saya tadi ya, blok itu terjadi bukan hanya pada saat terjadi transaksi, tapi terjadi terus-menerus. Kalau di Bitcoin diharapkan setiap 10 menit. Kalau di Nagaya diharapkan setiap 2,5 menit. Itu dia. Ya. Jadi jalan terus dia. Suka nggak suka, ada nggak ada, jalan terus. Gitu. Oke? Jadi otomatis kalau dia mau mentemper, ya, dia butuh teknologi yang sangat-sangat tinggi, sangat-sangat cepat untuk bisa ngalahin blok-blok yang udah terjadi. Itu yang pertama, kenapa dia sulit. Yang kedua, ya, ini Bapak Ibu lihat, ya, ini ada node nomor 1, node nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, yang nomor 4 ini mau ngebandel nih ceritanya. Ya, dia mau mentemper, dia mau ngerusak transaksi yang ketiga yang di bawah ini nih, yang saya kasih tanda orange. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, karena ini berubah, otomatis hash-nya berubah. Ya, yang di atasnya jadi orange. Otomatis atasnya lagi berubah. Otomatis atasnya lagi berubah. Otomatis kotak gedenya berubah. Ya, otomatis blok berikutnya pun berubah. Begitu blok berikutnya berubah, ingat ya, ini kan dicek sama yang lain. Betul nggak? Kok beda ya? Kok dia beda sendiri nih datanya? Apa yang terjadi? Biasanya IP address ini akan diblokir. Ya, jadi dinyatakan bahwa ini ada orang yang mau curang. Jadi itu sebabnya semakin banyak node, semakin banyak yang akan memverifikasi data. Bukan menghitung ya, beda. Kalau menghitung itu miner. Yang memverifikasi itu adalah pemegang ledger. Walaupun dia nggak ngitung. Tapi kan dia punya pegangan, dia punya catatan. Saya ini bandel nih, saya mau ngerubah. Ya, Pak Yons, ngecek bukunya. Ini beda loh ini.
Ya, terus Pak Robert, sorry, saya sebut yang kelihatan aja di sini ya. Pak Robert, beda juga nih. Pak Samuel, ini juga beda nih. Ya kan, Pak Sarbini, ini juga beda ini. Nah, ya udah, apa yang terjadi? Akhirnya saya punya komputer diblok oleh network. Apa yang diblok? IP address-nya. Ya. Jadi kalau dia mau nyoba lagi, dia harus cari IP address lain. Nyoba lagi cari IP address lain, nyoba lagi cari IP address lain. Ya. Nah, itu menjadikan lebih sulit, ya. Bayangkan blok berikutnya udah kebentuk lagi yang di atas, dia ditolak lagi. Blok berikutnya, ya kan, dia nyoba lagi, ditolak lagi. Karena beda, semua udah beda. Depan beda, belakang beda. Gitu loh, ya. Kalau bapak ibunya beda, anak-anaknya pasti beda. Jadi itulah kenapa blockchain itu katanya tidak bisa, sangat sulit untuk ditemper ya Pak Yohanes ya? Betul, sangat mustahil untuk ditemper. Tapi bukan berarti nggak bisa. Ya, bukan berarti nggak bisa. Sulit banget tuh ya istilahnya. Betul. Oke, nah itu terjadi seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat tadi. Ya, kan tadi ada istilahnya node ya. Jadi semua yang ada di sini itu memegang ledger. Nah, sekarang kita lihat gini. Siapa sih yang jadi miner? Apa sih yang dibilang miner gitu ya? Miner itu adalah komputer yang mendedikasikan diri. Bukan hanya menyimpan database tadi, bukan hanya nyatet. Tapi mereka mau menghitung transaksi. Ya, menghitung blok itu. Nah, sehingga nanti apa? Sorry, belum masuk ke situ. Sorry, maaf. Ya, oke. Tadi yang bintik-bintik ini apa sih? Ya nggak? Yang bintik-bintik banyak ini apa sih? Itu kan node ya. Node itu sebenarnya apa? Node itu sebenarnya adalah core atau Qt wallet. Ya, itu adalah dompet penyimpanan. Sebenarnya, ya, core atau Qt wallet. Nah, apa sih core dan Qt wallet itu? Ya, core atau Qt wallet ini adalah wallet yang memiliki, tadi saya bilang ya, dia nyimpen database penuh. Jadi dia nyimpen data nih dari awal blok itu berdiri, udah terjadi transaksi apa aja, ya kan? Dia nyimpen semuanya. Jadi dia harus nyimpen semua data blockchain tersebut. Dan fungsi-fungsi, ya, fungsi-fungsi yang memang didedikasikan untuk cryptocurrency tersebut. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama, core atau Qt wallet itu dia hanya bisa menyimpan single currency. Artinya apa? Dia cuma bisa nyimpan satu currency aja. Contoh, core Qt walletnya Bitcoin ya hanya bisa nyimpan Bitcoin. Nggak bisa nyimpan Ethereum, Doge, apa nggak bisa. Ya. Qt wallet Nagaya hanya bisa dipakai untuk menyimpan Nagaya saja. Nggak bisa dipakai nyimpan yang lain. Oke? Nah, terus kemudian dia ledger keeper. Ya, dia nyimpan database. Nanti saya kasih lihat. Terus kemudian dia multiple connection. Ya, jadi kalau cuma dia nyambung ke satu server atau satu IP, mohon maaf, itu bukan Qt wallet. Ya, nanti kita bisa kasih lihat gimana cara ngeceknya. Oke. Nah, kemudian dia bisa menciptakan address. Jadi kalau Bapak Ibu lihat gini ya, kalau di wallet Bapak Ibu, ya di wallet di website ya, itu kan ada Nagaya receive address ya, wallet receive address. Itu nggak pernah berubah. Kenapa? Karena itu bukan Qt wallet. Itu adalah web wallet dari Nagaya. Jadi saya kasih tahu bedanya apa. Ya, kalau di Qt wallet Nagaya bisa menyimpan banyak sekali address. Bisa create banyak sekali address. Nah, terus kemudian di core Qt wallet ini dia memiliki public dan private key. Nah, kalau semua ini ada, barulah dia bisa dibilang sebagai core atau Qt wallet.